Selamat siang, saya atas nama Flaviana Natalia Nuriyati, NIM BK 1808008, Prodi D4 Kebidanan Stikes Geraha Edukasi Makassar. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kebutuhan gizi pada ibu hamil. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Perkenalkan, saya atas nama Flaviana Natalia Nuriyati. Saya mahasiswa dari Stikes Geraha Edukasi Makassar. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Ibu Maria Renudi Sinari, Bu. Bisa minta waktu sebentar, Bu? Bisa, Ibu. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang kebutuhan gizi pada ibu hamil. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya mau tanya dulu kepada ibu, apakah ibu tahu apa itu gizi? Belum tahu, Bu. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat ya, Bu, apa itu gizi pada ibu hamil. Gizi pada ibu hamil merupakan makanan sehat atau seimbang yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil selama masa kehamilannya. Kebutuhan gizi yang dibutuhkan pada saat ibu hamil itu meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal. Tujuannya itu, Ibu, yang pertama itu untuk pertumbuhan rahim atau uterus, yang kedua payudara, yang ketiga volume darah, yang keempat air ketuban, yang kelima plasenta, dan yang keenam pertumbuhan janin. Kandungan nutrisi yang dibutuhkan untuk ibu hamil, yang pertama itu protein. Protein itu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sel atau jaringan, termasuk sel otak pada janin. Yang kedua itu folat. Folat itu untuk membantu mengurangi cacat lahir, termasuk cacat pada tabung saraf yang mempengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga itu zat besi. Zat besi itu untuk membantu meningkatkan volume darah dan mencegah terjadinya anemia. Yang keempat itu karbohidrat, dan yang kelima itu lemak. Terus yang ketiga, Bu, kebutuhan vitamin ibu hamil yang harus dipenuhi. Yang pertama itu vitamin A. Vitamin A itu untuk kesehatan mata dan kulit, serta untuk membantu pertumbuhan tulang. Sumber vitamin A ini yaitu dari wortel dan juga sayur-sayuran hijau. Yang kedua itu vitamin C. Vitamin C itu untuk kesehatan gigi, gusi, dan tulang, serta membentuk penyerapan zat besi. Itu sumbernya dari brokoli dan tomat. Yang ketiga itu vitamin B6 untuk membantu pembentukan sel darah merah. Yang keempat itu, Ibu, vitamin B12, yaitu untuk membantu menjaga kesehatan saraf. Vitamin B12 ini bersumber dari daging, ikan, dan juga susu. Yang berikutnya vitamin D. Vitamin D ini untuk membentuk tulang dan juga gigi serta penyerapan. Yang berikutnya itu vitamin D. Vitamin D ini untuk kesehatan tulang dan gigi serta membentuk penyerapan kalsium. Selanjutnya, cara memenuhi gizi seimbang pada ibu hamil. Yang pertama itu makanlah dengan pola gizi seimbang dan bervariasi. Yang kedua itu minum air yang cukup pada saat hamil. Apakah ibu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi? Kalau ibu belum mengerti, silakan ibu bertanya. Baik, Ibu, saya mau bertanya kepada Ibu. Baik, Bu. Ibu, apakah ibu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi? Kalau ibu belum mengerti, silakan ibu bertanya. Baik, Bu, terima kasih. Saya mau bertanya kepada Ibu, apa dampak dari ibu hamil? Apakah ibu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi? Kalau ibu belum mengerti, silakan ibu bertanya. Baik, Ibu, terima kasih. Saya mau bertanya kepada Ibu, apa dampak dari ibu hamil yang tidak memenuhi gizi? Coba Ibu jelaskan.
baik, pertanyaan dari Ibu tadi, apa dampak dari ibu hamil yang tidak memenuhi gizi? Ya, Di sini saya akan jelaskan sedikit ya Bu, apa itu dampak bagi ibu yang tidak memenuhi gizi. Yang pertama itu ibu akan menderita anemia. Yang kedua itu ibu akan melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah. Yang ketiga, ibu melahirkan anak itu dengan cacat lahir. Yang keempat, kemungkinan besar akan keguguran. Dan yang kelima itu, ibu akan melahirkan anak dengan kondisi daya ingat yang lemah. Apakah ibu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi? ya Ibu sudah mengerti. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu kepada saya tadi. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu.